What's up everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saidi. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button. And don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas. Anyway, cheers buat teman-teman yang udah profit dari Bitcoin. Hopefully buat teman-teman yang udah nonton video saya kemarin atau mungkin beberapa hari yang lalu lebih lengkap tentang yang saya maksud dengan bear trap ya. Saya harap kalian bisa cuan dan profit. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan hari ini. Kita akan bahas tentang pergerakan Bitcoin. Jadi seperti yang kita lihat, Bitcoin hari ini mengalami explosion yang sangat signifikan. Jadi saya pikir ini perlu saya review sedikit ya. Di video saya yang kemarin, saya menjelaskan tentang update Bitcoin. Jadi mau tahu kelanjutan Bitcoin, tonton sampai selesai. Karena kemarin kita udah sempat bahas ya guys tentang orang yang cuman menilai isi konten daripada thumbnailnya. Makanya kalau kalian mau tahu, tonton sampai selesai. Aduh, sorry keselak. Oke, jadi Elliott Wave Count ini saya kemarin sudah bahas sedikit guys. Memang pasca dia breakout ini, saya ada tarik garis. Kalian bisa lihat ya, menggunakan Fibonacci Extension, kita dapati level $37.100 dan juga $40.000 untuk potential next targetnya. Jadi saya pikir kita bisa melihat hari ini pergerakan yang sangat masif dan signifikan ini memang dipicu oleh breakout yang terjadi pada si falling wedge pattern. Oke, jadi kemarin sudah saya sampaikan juga guys, terlepas daripada volume ya. Jadi breakout tanpa volume, kita nggak bicara soal volume dulu. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa pergerakan kemarin itu, let's say, ya udah breakout ya breakout gitu. Kita nggak usah bahas volumenya. Tapi kalau misalkan breakout dengan volume itu sebenarnya lebih bagus lagi. Cuman breakout tanpa volume pun, ya kalian lihat sendiri bisa menyebabkan market masif pergerakannya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian nge-search, sebenarnya Amazon itu katanya accepting Bitcoin ya. Kalau nggak salah itu juga info insider dari orang dalam. Jadi di Cointelegraph tadi kasih tahu ini 15 jam 14 jam yang lalu juga kok. Jadi secara pergerakan nggak langsung impact kan. Artinya ini kan pergerakan kita lihat penguatannya itu terjadi sekitar kurang lebih jam berapa nih? Ya kisaran jam 6 pagi lah ya, tadi sebelum closing market hari ini, sebelum closing weekly. Jam 6 pagi kalau dengan kondisi sekarang ya 14 jam sih sebenarnya kurang lebih. Berarti emang setelah info ini keluar, market langsung masif pergerakannya. Padahal ini juga, ingat loh guys, ini klaim dari orang insider atau orang dalam. Berarti belum tentu confirm, tapi kalian lihat reaksi pasar. Dan balik lagi yang namanya media itu bisa dikontrol sama whales juga. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kalau misalkan kalian bisa melakukan early identifikasi atau identifikasi lebih awal, kalian bisa dapetin kesempatan yang sama dengan yang saya dapatkan. Jadi kalau misalkan kalian lihat di Instagram saya, hari ini profitnya sangat lumayan. Beberapa udah kasih info juga, mereka juga ada beberapa profit ya. Nah kalau saya pribadi ini guys, Bitcoin saya itu terakhir kan saya sebenarnya entry itu di kisaran 31.000. Saya lupa ini kisaran hari berapa ya. Ya pokoknya ada lah ya, beberapa hari yang lalu saya memang sempat info, saya memang ada entry di 31.000, terus saya average up lagi di $34.256 dan itu pasca kemarin saya nge-share tentang video about trend. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, make sure kalian nonton ya. Di bagian sini study time, kalian pastikan kalian nonton video ini karena ini sangat bagus menurut saya. Jujur buat saya pribadi ini juga salah satu pelajaran yang membawa saya ke tahap ini. Jadi ini salah satu trik yang saya temukan dan menjadi titik balik juga untuk tradingnya saya gitu, untuk menjadi lebih baik. Jadi make sure kalian nonton dan 26 menit. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton ya siapin kopi atau ya teh lah ya buat sambil nonton santai gitu. Oke, lalu kita masuk lagi ke dalam konten pembahasannya. Jadi untuk pergerakan saat ini kita pastikan dia sudah breakout secara firm di atas falling wedge pattern. Jadi kalau misalnya saya bisa hilangkan ini, terus saya hilangkan ini, saya hilangkan kotak-kotak ini ya. Kalian lihat secara clear market itu breakout hanya si falling wedge patternnya aja. Dan kalau misalnya kalian penasaran dengan kondisi falling wedge pattern, bullish falling wedge pattern ya, nah itu kalian bisa lihat langsung. Kalian tinggal search aja bullish falling wedge pattern ya, kurang lebih kalau misalkan breakout yang terjadi kondisi marketnya adalah penguatan, kurang lebih seperti ini. Jadi memang dari trennya sendiri dari chart patternnya sendiri sudah menunjukkan memang ada potensi penguatan
pada saat dia breakout si chart pattern ini tuh ya. Lalu yang kedua, descending channel. Ya, dia juga sudah successfully breakout, yang mana kalau kita extend itu sebenarnya mencangkup resistance line yang ada pada kisaran area ini. Ya, sebelumnya sempat false breakout atau fake out. Ya, kalau misalnya kita extend, dia bagian bawahnya juga ini support. Jadi kita pikir memang breakout ini even though tanpa volume sebenarnya bisa menjadi indikasi yang cukup baik untuk pergerakan market Bitcoin. Oke? Nah, kurang lebih itu untuk gambarannya. Saat ini kita udah successfully breakout si 38,2%. Jadi kalau saya boleh tambahkan mungkin di kisaran 27,6 atau 23,6. Oh, sorry, bukan yang itu. Oke, my bad guys. Ini saya tambahin ya. 23,6 itu berarti di kisaran $38.302, dan kita berhenti saat ini ya guys. Berarti untuk menjadi closing nanti masih possible banget. Dan saat ini kita closing di kisaran area ini, which means ya bukan closing, mendekati di kisaran area tersebut, which means sebenarnya cukup bagus untuk pergerakan saat ini. Oke, nah let's say saya take out si Fibonacci ini. Sorry, ini kotak-kotaknya saya ilangin dulu deh biar enak ya. Oke, ini adalah target bottomnya. Kemarin kita juga sudah sempat bahas di kisaran 161,8%, itu udah reach berdasarkan Fibonacci extension. Nah, lalu yang saya pengen review ke kalian adalah ini loh guys. Jadi kita kan sebelumnya sudah melakukan analisa menggunakan Elliott Wave Theory ya. Ini adalah wave 3 kita. Lalu untuk menuju ke wave 4 itu kita butuh yang namanya ABC correction. Oke, jadi kalian bisa lihat di sini ya. ABC correction untuk wave 4 kita, ABC correction, dan biasanya di C correctionnya kita, jadi B ke C atau B ke C, koreksinya itu dilanjut atau terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5 impulsive wave yang ada di dalam pergerakannya. Dan kalau misalnya kita lihat saat ini itu B ke C ya, B ke C nih, B ke C itu sudah saya gambarkan juga potensi membentuk semacam subwave 1, 2, 3, 4 dan sedikit lebih rendah daripada pergerakan sebelumnya, yaitu 5 guys ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat secara Elliott Wave Theory pun perhitungannya menurut saya sudah masuk gitu. Jadi kalau misalkan ini saya ilangin, garis ini saya ilangin ya, secara overall kita udah confirm nih potential bottom gitu. Memang sih belum confirm banget, tapi at least guys, secara trend kita udah di atas level ini ya. Ini merupakan level penting, dimana ini adalah recent high-nya dia atau high terakhirnya dia ya. Jadi kalian bisa lihat dari kondisi market, dia nge-create base di sini, breakout ya. Ini adalah level potential low terakhir kita, dan pada saat dia breakout dia create semacam kayak lower low-nya di kisaran area sini, sementara ini untuk lower high-nya itu di kisaran area sini gitu. Makanya market membentuk yang namanya descending channel ya. Sorry buat gambar yang ambur adul, tapi mudah-mudahan kalian paham maksud saya gitu ya. Jadi potensial saat ini kita mungkin sedang membentuk wave 1, wave 2 ya, ke wave 3. Baru nanti kita akan cek either itu wave 3-nya di sini atau mungkin di atas sini. Ya itu kita belum tahu karena ini kita baru melihat early stage-nya ya. Jadi kalau misalkan memang ini merupakan wave 3-nya kita, maka kita akan menemukan potential correction dulu wave 4-nya sebelum kita meneruskan penguatannya menuju ke wave 5. Kalian bisa lihat ya di Elliott Wave Theory ini gitu. Jadi kalau misalkan memang kita mau ke wave 5 itu ditandai dengan subwave kecil 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan tentunya guys, kalau misalkan kita bicara 1, 2, 3, dan 4, 5, sebenarnya di dalam wave 1 ini itu juga ada proses 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau misalkan kita tarik gambar secara overall ya, overall nih, ini saya akan kasih perjelas ke kalian. Jadi ini kan yang lebih besar itu saya anggap sebagai tren terbesarnya. Nah kita tambahkan, ini wave 1-nya kita saat ini, ubah warnanya menjadi warna ungu deh misalnya ya, atau pink gitu ya. Nah, pink di kisaran sini. Jadi kalau misalkan ini membentuk semacam wave 1 ya, wave 2, dan wave 3, dan wave 4, wave 5 potentially, berarti ini baru subwave kita yang pertama ya, alias kita berada di kisaran area ini. Ya, jadi before kita menuju ke wave 5, kita baru ada di sini wave 1, dan wave 1-nya dikalkulasinya seperti ini guys ya. Jadi nanti akan ada wave 2 yang membawa market itu drop, mungkin sejauh-jauhnya sampai ngetes level bottomnya lagi di kisaran area sini, atau di kisaran area sini. Let's say kita bertahan daripada si ini ya, recent high yang dia di sini terakhir nih, ini sub resistance yang cukup kuat. Let's say kita bertahan di kisaran area tersebut, berarti kayak gini, oke.
Berarti ada dua skenario, either kita kepantul, lalu di sini membentuk wave 2 secara overall trend, berarti ini adalah A, then B, then C correction, baru kita bisa take off lagi ke wave 3-nya kita, ya. Dari wave 3-nya kita, oke, wave 3-nya kita kurang lebih kayak gini, nanti wave 4, baru nanti terakhirnya adalah wave 5, ya. Wave 5-nya itu udah pasti di atasnya kisaran wave 3 ini gitu, secara garis besarnya. Oke, saya harap kalian bisa paham dengan perhitungan kalkulasi Elliott Wave ini. Jadi ini adalah skenario jangka panjang. Saya belum tahu juga apakah pasti akan berhasil. Kalau misalkan saya salah, hal yang wajar karena balik lagi semua manusia itu tepatnya salah ya guys. Jadi tetap disclaimer, this is not a financial advice. Jangan dijadikan sebagai patokan bahwa oh saya bilang begini artinya sudah kuat marketnya. Tidak ya. Oke, belum ya. Oke, jadi ini mungkin supaya lebih clear kita akan coba perjelas dulu. Akan saya tebalkan ini, saya lebih besarkan lagi menjadi 40 ya, biar tambah clear. Tuh guys, gede ya. Lalu ini juga menjadi 40 biar tambah clear lagi. Oke, now untuk time frame kecilnya kalian bisa lihat ya, ini kita sedang membentuk semacam subwave. Jadi untuk wave satunya nanti mungkin di kisaran area itu. Oke, nah saya lanjut dulu sedikit guys. Jadi untuk kita menentukan wave 3 itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan mengukur the Fibonacci retracement dari wave 2. Jadi wave 2 itu yang di sini ya. Nah, oke, sementara ini saya hilangin dulu biar kalian jelas ya. Nah, ini ya. Kurang lebih ya. Oke, ini saya hilangkan juga dulu biar lebih clear. Nah, ini kalian bisa lihat ya, potential wave 3-nya kita itu berarti di kisaran level 41.168 dolar atau 161,8%. Karena memang berdasarkan kalkulasinya Fibonacci sendiri kalian bisa lihat ya, either 161,8 atau 261,8% dari wave 2. Jadi ini wave 2-nya kita. Oke. Nah, itu potensial. Nah, kalau misalkan kita sedikit modifikasi, let's say saya gunakan, nah ini saya hilangin dulu biar gampang. Saya gunakan Fibonacci extension, ada dua skenario, either wave 1 yang di sini ya. Oke, kita dapati level 41.000 dolar atau di kisaran area yang ini. Kita gunakan Fibonacci extension juga ke recent pullback-nya dia. Ya, di kisaran sini. Dan kita dapati potential target kita itu di kisaran area 39.900 dolar sampai 41.000 dolar, dan itu merupakan kalau kita extend ya dari kisaran area ini merupakan level ini juga ya, salah satu level penting kita lah ya, dimana kita di sebelumnya ketahan di kisaran area ini berkali-kali, terjadi decline atau rejection sebelum akhirnya kita bisa balik lagi ke level-level atasnya gitu. Nah, itu untuk beberapa potensial yang kita bisa lihat saat ini. Kalau misalkan gunakan Fibonacci extension, kalian dapati level 39.900 dolar something itu. Saya akan keluarkan price label, lalu saya akan hilangkan Fibonacci extension-nya. Hopefully kalian tahu ya. Oke, sebentar. Sorry. Bapak tadi 39.926. Oke. Nah, ini ya. 39.926. Berarti di kisaran sini. Ya, kurang lebih sini. Kita kasih garis aja lah guys ya, biar lebih enak. Alright. Nah, kurang lebih kisaran targetnya di area atau level-level itu. Oke. Sini ya. Nah, lalu untuk potential supportnya kita nih, karena sebenarnya kita sudah breakout dari level yang tadi kita bicarakan, maka kita perlu perhatikan di kisaran area sini guys ya. Ini adalah area di mana sebelumnya institusi itu mempertahankan level itu. Kalian boleh lihat ya, dia ketahan berkali-kali di kisaran area itu, dan itu berarti di kisaran area 35.883 dolar. Nah, itu adalah potential supportnya kita untuk saat ini. Oke, nah kalau misalkan kita gunakan Fibonacci juga, karena kita memang perlu tahu juga ya kondisinya kira-kira sejauh mana nih dia bisa koreksi. Oke, kita tarik dari sini guys. Right. Now, kita mendapati potential supportnya kita itu di kisaran 38.000 ini, 35.800 dolar ini, karena juga merupakan Fibonacci retracement 38,2%. Nah, itu kita perlu perhatikan guys. Alright, kurang lebih itu untuk time frame daily. Mudah-mudahan kalian dapatkan gambaran yang saya maksud tadi ya dengan menggunakan Elliott Wave Theory. Oke, untuk time frame kecil, kita di sini lihat kita hanya menggunakan Fibonacci retracement saja dari pergerakan terakhirnya ya.
Kalau secara tren, saya sudah bahas di video sebelumnya, menurut saya ini trennya masih oke. Kita bahkan belum melihat pullback yang sangat signifikan karena kita perlu tahu level potential higher low-nya dia sebelum dia meneruskan penguatannya lagi. Dan untuk higher low-nya sendiri, terus terang ini mungkin di kisaran area $37.000 ini ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan Fibonacci extension, kalian bisa dapati level 127,2% di kisaran area $37.796. Oke, itu yang perlu kita perhatikan saat ini guys. Untuk kondisi ini sendiri ya, maksudnya untuk kondisi market saat ini menunjukkan adanya sedikit ya tanda-tanda bearish divergence, mungkin market mau reset, mau refresh either sideways atau dia roll over balik dulu untuk ngetes level supportnya. Itu perlu kalian perhatikan. Lalu untuk time frame weekly, kalau misalkan kita lihat berdasarkan closing kemarin, ini sudah saya bahas di video saya yang terakhir. Jadi kita itu membentuk semacam bullish engulfing pattern ya. Ini kurang lebih gambarannya guys. Tuh. Bullish candle ya atau bullish engulfing pattern kurang lebih kayak gini ya. Bullish engulfing pattern itu terjadi pada time frame weekly dan itu di kisaran exponential moving average 55, which means sign atau pertanda bahwa bullish atau buyer itu sudah masuk lagi ke dalam market. Oke. Nah, selain itu, kita kemarin bukan kemarin sih, teman-teman di grup ada yang bilang juga untuk lihat time frame monthly-nya. Yes, kalau misalkan monthly-nya kita nih 5 hari lagi dari sekarang itu dia close-nya kayak gini dan kita cuman ngetes ya exponential moving average 21-nya, this is gonna be good for Bitcoin, I think ya, I think guys. Tapi kita belum tahu pasti karena kita masih punya waktu 5 hari lagi dan bisa aja dalam 5 hari itu apapun bisa terjadi gitu. Karena kalau misalkan kita lihat saat ini kita juga ketahan di exponential moving average 21 ya. Setelah sekian lama akhirnya kita baru nyentuh exponential moving average 21 dan ketahan di kisaran level tersebut. Jadi kita lihat dulu pergerakan market overall-nya seperti apa dan hopefully apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you very much. Kalau buat kalian yang udah nonton sampai terakhir videonya, you guys deserve a pat in your back. Congratulations man, you are 10% category. Alright, thank you so much for watching this video and I'll see you guys again in the next update. Thank you so much everyone for watching this video. Cheers.